إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim yang tulis Al-Imam Al-Hafidh Abdul Fida' Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir Dimashqi Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Kita masih ayat ke 20 sampai 26 dari surat Al-Maidah. Nah, fadhal iqra'. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام ببني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما Amalikoti كبار قد استحوذوا عليها وتملكوها فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصر والظفر عليهم فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره فعوقبوا بالذهاب فيه والتمادي في سيرهم هائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة وقوة على تفريطهم في أمر الله تعالى. قال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ادخلوا الأرض المقدسة قال هي الطور وما حوله وكذا قال مجاهد وغير واحد. وروى سفيان الثوري عن أبي سعيد البقال عن إكرمة عن ابن عباس قال هي الريحة وكذا ذكر عن غير واحد من المفسرين. وفي هذا نظر لأن الريحة ليست هي المقصودة في الفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون إلا أن يكون المراد في أرحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه لا أن المراد بها هذه
ma'akum fi turuti turi syarrun fi baiti syarqi syarqi fi baitil syarqi baitil maqdis. Nah, qala mu'allif rahimahullah taala, thumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mukhbiran an tahridi Musa alaihi salatu wassalam li Bani Israil, memberitahukan kepada tentang tahrid, yaitu anjuran atau ajakan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Bani Israil al jihad, untuk berjihad, wa dukhul ila Baitil Maqdis, dan masuk Baitul Maqdis, alladzi kana bi aydihim, yang dulunya di tangan mereka, fi zamani abihim Yaquba, di dalam zaman ayah mereka itu Yakub, lamma tahallahu wa banuh wa ahlu ila biladi Misr, tatkala dia, yaitu Yakub dan anak-anaknya dan keluarganya semuanya berpindah ke negeri Mesir, ayam Yusuf alaihi salatu wassalam, pada hari-hari Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan kisahnya masyhur di dalam Al-Quran, bagaimana perpindahan Yakub dan anak-anaknya semuanya, keluarganya, dari Syam atau dari Baitul Maqdis ke Mesir, karena Yusuf menjadi bendaharawan atau menjadi wazir khuzain ardi, menjadi menteri perbendaharaan di Mesir, atau dalam yang sebenarnya Syaikhul Taimiyah dalam fatwa, bahwa Yusuf ini sempat juga jadi naib, wakil raja Mesir, jadi orang pertama setelah raja. Ini pernah sampai seperti itu, tingkatan tertinggi di Mesir setelah raja. Yusuf kemudian menyuruh saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir dengan ayah ibunya, karena dia sudah berada di Mesir, sudah mengalami kehidupan yang menyenangkan, berbeda dengan di negeri mereka yang waktu itu sedang kekeringan paceklik, sebagaimana kisah mereka sampai mencari makanan ke negeri Mesir. Maka kemudian Yusuf mengundang mereka semua ke negeri Mesir, maka jadilah Bani Israil tinggal di Mesir. Keturunan dari Israel itu Yakub tinggal di Mesir. Yang dulunya memang yang memiliki adalah keluarga Yakub. Tsumma lam yazalu biha, kemudian mereka terus di situ juga di Mesir, jadi senantiasa di Mesir. Setelah Yusuf meninggal pun mereka tetap di situ. Jadi Yusuf meninggal sampai mungkin saudara juga meninggal semua, keturunan juga tetap di situ, Bani Israil. Hatta kharaju ma'a Musa, sampai mereka keluar bersama Musa setelah kejadian mereka ditindas oleh Fir'aun sampai dibunuh anak-anak laki-laki mereka yang bayi, kemudian juga Fir'aun menyiksa mereka. Akhirnya mereka kemudian keluar bersama Musa alaihissalatu wassalam, yang kisahnya juga masyhur, dikejar oleh Fir'aun sampai kemudian akhirnya Fir'aun tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka terus keluar sampai keluar dari Mesir. Wajatu fiha qauman minal Amalikah, ketika mereka mau pulang ke negeri mereka, yaitu di Syam atau di Baitul Maqdis, mendapati di dalamnya sudah ada kaum yang lain, nanti orang-orang minal Amalikah. Jadi Amalikah ini jam Amlik, yaitu para raksasa al-jabbarin yang perkasa. Qad istahwadhu 'alaiha wa tamlikuha, yang telah menguasai Baitul Maqdis dan memilikinya. Jadi sudah datang kaum yang lain yang mereka tidak kenal sebelumnya, orangnya sangat kuat-kuat, sangat besar-besar tubuhnya, itu orang-orang Amalikah. Fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidukhul ilaiha. Rasulullah Musa alaihi salatu wasallam bidukhul ilaiha. Maka Musa alaihi salatu wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada Bani Israil untuk masuk ke dalamnya. Wa biqitali a'daihim, dan memerangi musuh-musuh mereka, yaitu orang kafir yang tinggal di Baitul Maqdis. Wa basyarahum bin nasri,
wa dhafri alim. Kemudian juga dijanjikan oleh Nabi Musa, kalau kalian masuk berjihad melawan mereka, kalian akan mendapat kemenangan. Wa dhafri alim, juga akan menguasai mereka. Ini janji dari Musa. Fanakalu wa aso, tapi mereka enggan dan bermaksiat, durhaka, tidak mau mengikuti perintah Nabi Musa. Wa khalafu amrah, bahkan mereka menyelisih perintah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ba'uqibu bidhab ila tih, maka dihukum mereka dengan pergi ke padang teh atau di tempat yang situ mereka kebingungan, taihun, mereka tidak tahu arah. Wa tamadi fi sairihim, dan terus di dalam jalan mereka di situ hairin, kebingungan. Ini sebagai hukuman atas mereka ketika mereka tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat ini, la yadruna kaifa yatawajjahuna fi. Jadi di padang teh itu mereka putar-putar saja, tidak bisa tahu arah sama sekali. Sebagai hukuman Allah pada mereka. Karena disuruh berjihad untuk melawan orang kafir, tidak mau. Tidak mau, akhirnya mereka dihukum la yadrun kaifa yatawajjahuna fi ila maqsidin. Tidak tahu ke arah mana mereka menuju muddata arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Kalau setahun 2 tahun atau mungkin sebulan 2 bulan kebingungan mungkin wajar. Ini sampai 40 tahun bingung, tidak tahu arah. Ini betul-betul hukuman yang sangat berat atas mereka. Jadi 40 tahun cuma muter-muter aja, kita bisa bayangkan. Sampai sebagian ulama mengatakan sampai mereka ini yang orang-orang yang pengecut ini, yang penakut ini mati semua dalam waktu 40 tahun. Ya sudah 40 tahun, sudah waktu lama kan, akhirnya mati semua. Kemudian akhirnya keturunan mereka yang muncul, keturunan orang-orang yang tidak terdidik dengan didikan mereka, nanti orang-orang yang mereka tidak pernah ditindas Fir'aun, jadi bukan yang tertindas, bukan masa yang penakut. Akhirnya muncul generasi yang baru, akhirnya generasi ini akan diajak berjihad nanti oleh Nabi mereka. Meskipun Nabi Musa sudah meninggal juga di situ. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun meninggal di waktu 40 tahun ini. Jadi sebagaimana mereka juga meninggal, Nabi Musa juga meninggal, akhirnya yang membawa mereka ke Baitul Maqdis orang yang lain. Sebagaimana nanti akan muncul Nabi Daud. Nabi Daud, Jalut dulu kan. Jalut perintah oleh nabi mereka untuk jadi raja, akhirnya melawan bangsa yang di Palestina atau yang di Baitul Maqdis. Ini kisahnya, nanti yang ada dalam surah Al-Baqarah tentang kisah Nabi Daud. Jadi di situ intinya mereka meninggal, bahkan Nabi Musa juga meninggal, Nabi Harun meninggal saat itu, yang akhirnya muncul generasi yang baru. Uqubatan lahum ala tafritihim bi amrillah, sebagai hukuman bagi mereka karena mereka sembrono di dalam melaksanakan perintah Allah, tidak mau berjihad sebagaimana Allah perintahkan. Ini hukuman atas Bani Israel. Faqala ta'ala mukhbiran Musa, maka Allah berfirman dalam hal ini, dalam kisah ini tentang Musa, annahu qala, bahwasanya Nabi Musa berkata, ya qaumi idkhulu ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kalian masuklah negeri yang disucikan, yang telah dijanjikan Allah atas bagi kalian. Al-muqaddasah al-mutahharah, yang disucikan. Qala Sufyan Ats-Tsauri dan Al-Amash an Mujahid an Ibnu Abbas, berkata Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri yang dia thiqah, an Al-Amash, Sulaiman bin Mahran Al-Kahil Al-Kufi, yang juga imam thiqah, an Mujahid bin Jabir Al-Makki thiqah min mufassir tabi'in, masuk imam tafsir di kalangan tabi'in, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas bin Thalib dalam periode keduanya, fi qauli, di dalam ayat ini atau tafsir ayat ini, udkhul ardal muqaddasah, masuklah kalian ke negeri yang disucikan. Qala, maka kata Ibnu Abbas, ya Tur wa ma haulah, itu adalah Tur dan yang ada di sekelilingnya, nanti gunung Tur atau Tur Sina.
dan juga yang sekitarnya itu adalah yang dimaksud dengan bumi yang disucikan. Yang Nabi Musa juga mendapat wahyu di situ. Wa qala qala Mujahid wa wahid. Ini juga dikatakan Mujahid dan banyak yang lain. Wa rawa Sufyan ats-Tsauri an Abi Sa'id al-Baqqal, dan Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan Abi Sa'id al-Baqqal. Al-Baqqal atau dari bakal yaitu sayur, yaitu tukang sayur, bakal. An Ikrimah dari Ikrimah Maula Ibn Abbas Fatil al-Barbari, ini seorang tabi'in. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, hiya Ariha. Yang dimaksud negeri yang disucikan adalah Ariha. Yang Ariha ini sebuah negeri yang ada di Syam. Sekarang masih ada nama Ariha meskipun diperselisihkan apakah itu Ariha yang dulu atau yang bukan, tapi nama Ariha sampai sekarang masih ada. Dan ada yang mengatakan Ariha itu bukan yang sekarang Ariha, tapi Baitul Maqdis secara umum, sebagaimana kita baca. Nah, ada yang pendapat itu Ariha. Wa kadza dzukira an ghairi wahid min al-mufassirin. Ini juga disebutkan pendapat ini bahwa itu Ariha dari banyak ahli tafsir. Fi hadza nazar, tapi kata Ibnu Katsir dalam hal ini, yaitu bahwa maksud Ardul Muqaddas Ariha ini perlu dilihat lagi, atau ini tidak benar. Li'anna Ariha laysat al maqsudah bil fathi. Kan Ariha ini tidak yang dimaksudkan, yang dituju untuk ditaklukkan. Walau kanat fi tariqi ila Baitul Maqdis, bukan berada di jalan mereka ke arah Baitul Maqdis. Waqad qadimu min biladi Misra hina ahlakallahu aduwahum Fir'aun. Yang mereka telah datang dari negeri Mesir ketika Allah menghancurkan, Allah membinasakan musuh mereka itu Fir'aun. Ila yakunal murad bi Ariha, kecuali kalau maksud Ariha ini adalah ardu Baitul Maqdis, jadi bumi Baitul Maqdis secara keseluruhan, bukan Ariha yang ada sekarang. Kama qala As-Suddi, sebagian kata Suddi maksud Ariha adalah Baitul Maqdis keseluruhan. Fi ma rawa Ibnu Jarir anhu, sebagian Ibnu Jarir darinya, dari As-Suddi. La'anal murad bi hadhil balada ma'rufah bi tarfi Tur, bukan yang dimaksud ini adalah negeri yang dikenal di ujung Tur atau Bukit Tur, syarqai Baitul Maqdis, sebelah timur, syarqai Baitul Maqdis, sebelah timur dari Baitul Maqdis. Jadi ada memang situ ada sampai sekarang kota Ariha namanya. Bukan itu maksudnya, tapi Ariha ini adalah seluruh Baitul Maqdis. Jadi ini kalau berarti seperti ada dua pendapat, satunya adalah Baitul Maqdis secara umum atau Tur sekelilingnya, ada yang mengatakan Ariha. Dan itu kalau memang tipe Ariha yang satu kota aja itu bukan benar, tapi kalau dimaksud dengan Ariha adalah seluruh Baitul Maqdis, mungkin itu adalah pendapat yang benar. Sama dengan maksud Tur dan sekelilingnya juga sama, itu juga Baitul Maqdis. Nah, di sini Nabi Musa menyuruh mereka untuk masuk ke bumi yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis atau Ariha. Maksudnya adalah Baitul Maqdis secara umum. Yang ini Allah perintahkan mereka untuk berjihad melawan orang kafir di situ. Nah, silakan dilanjutkan. التي كتب الله لكم أي التي وعدتموها قالوا على لسان نبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تنقلوا على جهادي فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون أي يعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين ذوي ممكن هائلة وقوي شديدة Wa syadidatin. وإنا لا نقدر على مقاومتهم Muqawamatihim ولا
مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها Ad-dukhulu ilaiha. ما داموا فيها وإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. وقد قال ابن جرير حدثني عبد الكريم ابن حسين Haytham. هيثم قال حدثنا إبراهيم بن رشاد قال حدثنا سفيان قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس قال أمر موسى أن يدخل مدينة جبار قال فسار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أرفع فبعث إليهم 12 عينا من كل سبط منهم عين Liya'tuhu. في خبر القوم قال ودخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم Wajismihim. وعلمهم Wa'idhamihim. ودخلوا حائطا لبعضهم وجاء صاحب الحائط يستبي الثمار Simara. من حائطه فجعل يستبي الثمار وينظر إلى آثارهم فتتبعهم كلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في أمه مع فاكهته حتى تمضى 12 Kullahum. وجعله في Kummihi. مع فاكهته وذهب بهم إلى ملكهم Malikihim. ونشرهم بين يديه فقال لهم الملك قد رأيتم Sya'nana. وأمرنا Wa فاذهبوا فأخبروا صاحبكم قال فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمره وفي هذا الإسناد نظر. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, kata mu'allif semoga Allah merahmatinya. Wa qauluhu ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala firman, ini masih melanjutkan dari perkataan Nabi Musa, dikayatkan dari Musa kepada mereka, ya qaumi idkhulu ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Kaumku, masuklah kalian pada negeri yang disucikan yang Allah telah menuliskan, menetapkan untuk kalian. Ay allati wa'adakumuha Allahu ala lisani abikum Israil, yaitu negeri yang telah Allah janjikan pada kalian melalui lisan dari ayah kalian yaitu Israil, yaitu Yakub, anahu mirathatu man amana minkum, yaitu merupakan warisan dari orang yang beriman dari kalian. Ini sudah janjikan kalau kalian masuk akan Allah menangkan. Wala tartadu ala adbarikum, dan janganlah kalian murtad atau berbalik dari punggung-punggung kalian, dari dubur-dubur kalian, maksudnya adalah melarikan diri. Wala tanqulu al jihad, kalian jangan berbalik dari jihad, jangan berbalik itu mundur dari jihad. Fatanqalibu khasirin, sehingga kalian akan berbalik dalam keadaan merugi. Ini kata Nabi Musa pada mereka. Ya qawmi idkhulu ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ini kata Nabi Musa pada mereka. Qalu, apa jawaban mereka? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di dalam negeri itu ada kaum yang perkasa. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan kami tidak akan masuk ke negeri itu sampai mereka itu keluar darinya.
Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar ya baru kita masuk. Nah, kalau seperti itu apa manfaatnya jihad? Mereka disuruh jihad tapi malah sudah kita tunggu aja mereka keluar, nanti kalau sudah mereka keluar kita akan masuk. Hah? Ini nggak ada upaya sama sekali. Jadi pengennya masuk selamat, nggak ada apa-apa, yang ditakuti sudah nggak ada, baru mereka masuk. Ini maunya mereka seperti itu. Ini Bani Israel. Ai tadharu bi anna fi hadhil balada allati amartana bi dukhuliha, ketika mereka minta udzur atau mereka beralasan di negeri yang kamu merintah kami untuk masuk ke dalamnya, kita di ahli merangi ahlinya atau penduduknya, ada kauman jabarin, ada kaum yang perkasa, dawi khalqin hailah, memiliki fisik yang sangat besar, wa quwwa syadidah, dan kekuatan yang sangat besar, yang sangat kuat. Wa inna la naqdiru ala muqawamatihim, kami tidak mampu untuk melawan mereka, wal musolati atau menyerang mereka. Walam kuna dukhulu ilaiha, tidak mungkin kami masuk ke dalamnya madamu fiha, selama mereka ada di situ. Fa in yakhruju minha, kalau mereka keluar, dakhalna, kami baru masuk. Wa illa, kalau tidak, fala taqata lana bihim, kami enggak mampu untuk melawan mereka. Disuruh jihad masih alasan macam-macam. Itu gimana mereka kuat-kuat, kalau kami melawan nanti akan menang. Padahal Allah sudah menjamin kalau kalian menang akan Allah menang. Berdasar kaum yang malas-malas, ya, penakut, pengecut, karena mereka tertindas, biasa tertindas di negeri Mesir kan, mereka ditindas, dijajah, seterusnya. Akhirnya mereka penakut, ya, tidak mau untuk berjihad melawan orang-orang yang ada di dalam Baitul Maqdis. Nah, ini jawaban mereka. Bahkan ngomongnya kalau mereka keluar baru masuk, ya berarti apa manfaat jihad kalau mereka menunggu mereka keluar. Dan keluar juga kapan mereka keluar? Mereka sudah tinggal situ, gimana diharapkan keluar? Ini jelas jawaban yang sangat nggak masuk akal. Ya. Karena mereka keluar baru masuk. Mereka itu keluarnya kapan? Mereka tinggal di situ menguasai, gimana? Katakan tunggu keluarnya. Mereka berkuasa di situ. Ini jelas alasan saja supaya mereka tidak berangkat jihad, itu saja tujuannya. Tapi Bani Israil terkenal pintar bicara. Bagaimana suruh mencari sapi, masih tanya sapi yang bagaimana, langsung berangkat. Sapi yang muda atau tua, ya. Kemudian warnanya apa, kemudian kebiasaan gimana. Terus bertanya, akhirnya malah semua disebutkan, akhirnya bingung. Kalau ada yang usianya tengah-tengah, nggak muda tua, tapi dipakai untuk bajak sawah, kan nggak boleh bajak sawah. Warnanya juga ternyata nggak kuning, warna yang lain. Akhirnya malah semakin bingung ketika mereka banyak bertanya. Padahal kalau mereka berangkat pertama langsung cari sapi, dapat langsung beres. Tapi karena mereka bertanya, akhirnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga suruh jihad tidak langsung berangkat, alasan aja, ya. Takut pada penghuninya. Dan kita lihat di sini nanti akan diceritakan tentang bagaimana fisik orang-orang yang ada di dalam itu Baitul Maqdis, digambarkan yang gambaran berlebihan sebetulnya. Tapi ini kisahnya ada di sini, dan yang zahir ini dari Israiliyat, ya. Dari kisah-kisah Bani Israel. Sanadnya pun nggak jelas, ya. Dan sampai katanya tingginya sampai mereka aja di satu tangan bisa digenggam oleh mereka dan sebagainya, dan besar-besar kan. Tapi ini kita lihat sanadnya lemah, itu mungkin alasan aja dari mereka supaya ini kisah yang mereka karang supaya mereka orang-orang maklum kalau mereka nggak berani masuk, itu aja kan maunya. Dan mereka ngarang cerita kurangnya perkasa yang besar sampai satu tangan bisa sampai 12 orang dipegang, ya. Ini gambaran yang nggak masuk akal, ya. Tujuannya apa? Kalau mereka ngarang cerita seperti itu, kalau mereka takut wajar, itu aja dimaklumi, ya. Dia benarkan alasan mereka.
Itu kita baca nanti. Ini apa? Riwayat tentang orang yang di dalam situ, tapi kata Mukatsir ini lemah riwayatnya. Kita baca tentang kondisi kaum yang katanya di situ yang ditakuti Bani Israel. Qala Jarir berkata, hadatsana Abdul Karim bin Haytham. Telah menjelaskan Abdul Karim bin Haytham, qala hadatsana Ibrahim bin Bashar. Telah menjelaskan Ibrahim bin Bashar, qala hadatsana Sufyan, itu Sufyan Ats-Tsauri. Qala Abu Sa'id Al-Baqal, qala Ikrimah kata Ikrimah Ibn Abbas adalah huma. Qala dia berkata, amara Musa ayadkhulu Madinatal Jabbarin. Musa merintahkan agar mereka masuk ke negeri yang sudah ada kaum yang perkasa. Qala fasara Musa, ini umira Musa diperintahkan oleh Allah. Umira Musa diperintahkan untuk masuk ke negeri di situ banyak kaum yang perkasa. Qala fasara Musa man ma'ahu hatta nazala qariban min Madinah wa ya'riha. Bukan Musa berjalan dengan orang yang bersamanya sampai turun atau singgah dekat dari kota yaitu Ariha. Fa ba'atha ilaihim 12 'ainan. Musa mengirim pada mereka kaum yang akan perang ini 12 mata-mata. Min kulli sibtin minhum 'ainun. Jadi setiap kabilah Bani Israil ada satu mata-mata. Kan kabilah Bani Israil ada 12 kan? Anaknya Nabi Yakub ada 12, masing-masing satu kabilah. Karena Nabi Yusuf ketika mimpi kan melihat 11 sama 11 bintang. Kalau tambah Nabi Yusuf berarti 12 kan anak Nabi Yakub. Akhirnya 12 yang keturunan jadi 12 kabilah. Masing-masing kabilah ini diambil satu orang sebagai mata-mata. Dia tuh bi khabari kaum untuk datang membawa berita orang yang akan mereka perangi. Disuruh masuk dulu cari berita. Kalau kemudian kata perawi, Fatahul Madinah farau amran adiman. Ketika mereka masuk ke kota, melihat perkara yang besar. Min hayatim dari perawaan mereka, wa jismim dan tubuh mereka, wa idhamim dan besarnya mereka dan tulang-tulang mereka. Jadi orang ternyata yang hidup di situ para raksasa kata mereka. Fatah kalau hayatan mereka masuk ke sebuah kebun mereka di Ba'dim. Faja'a sahibul hayat, datanglah pemilik kebun. Dia istaniat thimar min haiti untuk mengambil buah dari kebunnya. Faja'a thimar, dia mengambil buah-buahan di situ bawa wadah. Wa yang ila asarihim, kemudian melihat bekas 12 mata-mata ini. Fa tataba'ahum, kemudian mengikuti, akhirnya mencari 12 orang ini. Fakullama asaba wahidan minhum, ketika ketemu langsung diambil. Akhadha faja'al fi kummi, diletakkan di bajunya, di lengan bajunya atau di kantongnya, mal faqihah, bersama buah-buahan. Jadi satu orang dimasukkan kantong dengan buah-buahan. Berarti yang mau raksasa nih ya. Hatta taqatasni asyara kullahum, sampai 12 orang ini dimasukkan saku semua. Ini berarti kita bisa bayangkan besarnya apa? Orang yang memetik buah ini. Faja'alahum fi kummi malafaqiyah. Jadi kan mereka di wadah atau di kantong mereka bersama buah-buahan. 12 orang ini. Wa dzaba bi mila maliki, kemudian datang membawa orang 12 ini ke tempat raja mereka. Fa nasarum bainiyati, kemudian langsung diambil, disebar di depan raja mereka. Faqala Malik, kemudian raja ini berkata pada mereka, qad ra'aytum sya'nana wa amrana. Kalian sudah melihat kondisi kami dan perkara kami. Fadhhabu, sekarang pergilah kalian. Fa'akhbiru sahibakum, beritahu kepada teman kalian yaitu Musa tentang kami. Jadi diberi kesempatan untuk memberi berita. Ini kok enak sekali ya, suruh pulang. Kenapa nggak dibunuh saja? Kenapa modern sudah ini kan, kalau tadi Musa dibunuh seharusnya kan, kok malah dia disuruh pulang balik, suruh berita Nabi Musa. Ini juga aneh nih ceritanya. Atau memang karangan mereka ya. Qala faraja ila Musa, kemudian mereka pulang pada Musa, fa akhbaru bima ayanu min amrihim. Beritahukan apa yang mereka dari perkara mereka. Wah, mereka besar-besar orangnya, kami saja dimasukkan kantong 12 orang. Ya.
Kalau suruh perang kami nggak berani. Ya. Nanti di sini mengapa? Ini maunya apa? Supaya alasan mereka bisa diterima. Dan mereka yang cerita ini kan dibaca oleh keturunan mereka kan, nanti kalau keturunan mereka memaklumi Mbah dulu itu memang wajar lah berani. Karena memang yang dilawan orang para raksasa. Ya. Jadi yang dilawan para raksasa, makanya mereka tidak berani untuk masuk ke negeri tersebut. Nanti wajar kalau mereka tidak taat pada Nabi Musa. Ini maunya seperti itu. Jadi mereka memang banyak karangan cerita kan, dimasukkan dalam kitab mereka, cerita yang aneh-aneh. Ya. Nah, dan ya ini secara apa? Ini nampaknya dari Israiliyat, meskipun kalau secara sanad ini kata muhakkik ini sahih sampai Nafas. Ya. Tapi memang ini nampaknya dia mengambil dari cerita Bani Israel. Kan di sini kata penulis yaitu Ibnu Katsir, fi hadzal isnad nadhar. Dalam sanad ini ada kelemahan. Jadi penulis melemahkan riwayat ini. Nah, dan ini juga diriwayatkan Ibnu Hatim di dalam tafsirnya. Ini sebutkan bentar. Abu Sa'id al-Baqqal namanya Sa'id bin Marzaban. Nah, jadi jelas ini dilemahkan oleh penulis yaitu Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan nanti akan diceritakan lebih lanjut ya bahwa panjang mereka itu ada 55 hasta tingginya. Berarti berapa 55 hasta ini? Khamsan atau khamsin? Ya, hampir seperti Nabi Adam. Nabi Adam 60 hasta kan Nabi Adam. Mereka diukur 55. Ya. Tapi ini juga ceritanya tidak benar menisi riwayat sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alam jelas penulis melemahkan riwayat ini karena menisi hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda Allah menciptakan Adam 60 hasta. Sebenarnya misal al-khalqu yang kuswatalan. Kemudian saya itu berkurang terus makhluk sampai sekarang. Jadi kalau dikatakan mereka besarnya seperti Nabi Adam nggak benar karena riwayat yang sahih bahwa setelah Nabi Adam itu berkurang. Terus apa? Semakin kecil. Ya. Berarti tidak seperti itu. Bahkan ada kisah yang lebih aneh lagi bahwa ketika yang mbahnya kaum yang raksasa ini adalah anak dari Nabi Adam katanya. Namanya adalah siapa ini? Ya, Nabi Adam yang raksasa. Ketika ada ini apa? Topan atau banjir Nabi Nuh. Ini cuma sampai lututnya saja karena besarnya. Nah, nanti karena besarnya akhirnya yang banjir itu cuma kena lututnya. Akhirnya berarti nggak mati dia. Nanti dikomentari ini kali iftirain dusta ini. Jadi, kalau dia seperti itu berarti masih hidup dia. Nanti ketika yang benar Nabi Nuh kan semua mati kan. Tinggal ada yang setinggi itu. Ya. Jadi orang Bani Israel memang pintar ngarang. Kan. Jadi makanya jangan banyak percaya kisah-kisah yang datang dari Bani Israel. Termasuk kisah Nabi Sulaiman katanya dia bisa menguasai jin karena dia tukang sihir. Punya apa cincin atau apa yang di bawah ini punya kitab sihir di bawah singgasana dan seterusnya. Tinggal cerita juga mereka. Karena mereka tidak suka pada Sulaiman, kemudian cerita Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Bisa menguasai jin karena dia punya buku sihir. Ya. Dan sebagainya. Kemudian cerita bahwa Nabi Yusuf berzina. Padahal Nabi Yusuf tahu sendiri dia malah menghindari perzinaan dan sebagainya. Jelas banyak cerita-cerita yang menjelekkan, merendahkan para nabi oleh Bani Israel yang dimasukkan kitab mereka. Dibaca sampai sekarang masih ada tulisannya di kitab-kitab perjanjian lama itu. Perjanjian lama kan isinya kan Taurat, Zabur, itu kan perjanjian lama. Itu banyak kisah-kisah yang aneh-aneh di situ.
Nabi Daud berzina dan seterusnya banyak. Jadi banyak yang mereka ketika Nabi hidup mereka tidak suka, bahkan mereka bunuh, bukan mereka siksa juga nabi-nabi. Sudah mati masih belum puas. Sekarang cerita tentang kejelekan nabi-nabi yang dimasukkan di kitab mereka, dibaca oleh keturunan mereka, ya, tentang kisah-kisah jelek para nabi ini. Ya herannya kok nggak ada yang protes, kok nggak ada yang apa, yang mengecek benar tidak, exponya semua dibaca, ya. Karena memang orang-orang mereka dikenal dengan kebodohan. Ya. Masa Nabi Yakub ketemu orang, kemudian gula, ternyata orang itu kalah, belum dilepas, tanya kamu siapa? Saya Allah. Gula dengan Allah, menang. Ya. Ini di kitab Perjanjian Lama juga. Belum yang aneh-aneh, yang jorok-jorok juga ada di situ. Ya di apa? Di kitab suci katanya isinya aneh-aneh. Nah, misalnya ini bisa kita baca, insya Allah untuk kelanjutan kisah ini kita lihat dalam pertemuan yang datang. Nah, wallahualam bisawab, sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.